hadis kemarin kita sudah babu jubi amri ahlihi wa auladi. Hadis 1 sudah kita baca, hadis yang kedua sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamata Abdullah bin Abdul Asadi Rabi bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu gulaman fi hajri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang nomor 2 daripada wajibnya orang tua memerintahkan berbuat taat dan berakhlak yang baik kepada anaknya, istrinya, keluarganya, dan juga pegawai-pegawainya. Kalau dia punya pembantu dan lain sebagainya. Hadis yang kedua, wa an Abi Hafsin Umar bin Abi Salamah. Hadis daripada Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad. Rabi bi Rasulillah Abdullah bin Abdul Asad, yaitu anak tiri Rasulullah SAW. Di Rasul kan punya banyak istrinya yang udah punya laki yang udah meninggal lakinya. Maka ketika dia nikah kepada istri yang memang udah punya anak, nah itu dia antanya Abdullah bin Abdul Asad Rabi bi Rasulillah, yaitu anak tiri Rasulullah SAW. Qala, berkata, kuntu gulaman, dulu ketika aku, jadi kuntu fi'il madi, fi'il mudhari yang fi'il madi yang fa'ilnya itu rabib. Kuntu, dulu aku, fi'il mudhari, gulaman ketika masih kecil, fi hajri Rasulillah SAW, pada pangkuan atau asuhan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatisu pisohfati. Wa kanat, dan adalah ia si Robib tadi, anak tiri Rasulullah, yadi tanganku tatisu pisohfatin, itu comot-comot atau bahasa kita itu camat comot di dalam nampan hidangan. Jadi kalau saya contohin, dia ketika diajak kenduri lah sama Rasulullah SAW, itu kan biasanya kalau yang namanya kenduri kita sedekah itu kan dulu pakai nampanan. Satu nampan itu biasanya 4 orang. Kalau zaman saya kecil dulu kalau sedekah itu aki-aki itu udah digaris, itu senampan itu memang udah ada 4 itu lauknya di tengah-tengah, celak digaris. Setelah bungkus dulu mah orang kalau tuh dibungkus dan disediain daunnya sama plastiknya, sama kerasnya disediain, dibungkus. Ini anak kecil karena belum tahu dan dia anak tirinya Rasul, itu dia pilih-pilih, dia lihat itu, wah lempengan giliran dia sepet ini, sayap. Aki-aki lempengan, wah ayamnya ini paha, mikir dia, atau dia tukar itu, dia comot, dia ambil, dia ganti, dia tukar yang punya dia, itu. Atau yang biasa, ini anak kecil kan suka camat comot ini, nyomot punya, itu salah, itu nggak berakhlak itu.
Kadang-kadang di rumah dicomot itu makanan yang ada yang buat bapaknya diam aja. Sebetulnya bukan itu salah, tampar tangannya. Salah. Jangan comot punya orang. Nanti kebiasaan comot punya orang. Kalau bahasa Betawi dulu dicogroh, basoh orang lagi makan dicogroh gitu. Tuh nggak pakai sendok, nggak pakai apa aja itu nggak berakhlak, itu nggak ada etika. Yang begitu dilarang. Ini kita lagi ngomong ini perintah orang tua untuk memberikan anak atau mengajarkan anak itu yang beradab, berakhlak. Kuntu gulaman fi hajri Rasulillah wa kanat yadi tatisu fi sohbati. Adalah dulu aku ketika aku masih kecil, masih kecil emang. Tapi Nabi sekalipun masih kecil tetap dipegang tangan. Tampar. Diajarin yang benar. Kalau kamu mau, enggak. Seperti juga kita disediain di rumah orang nangka dah. Nangka. Nah, kalau ente suka, yang mana ente latihan dari mana? Jangan udah pegang, udah dicomot, diganti lagi. Nah, bekas tangan ente yang nempel di nangka itu, ini orang udah geli, jijik. Nah, itu berarti ngupil di depan orang. Sama. Makanya orang tua itu kudu ingus meleleh. Orang geli. Anak siapa sih itu? Udah kayak apa? Malah beri baunya ngas begitu. Agak mandi. Meleleh, tuh ingus, disedot lagi. Ntar dimasuk dia isap sama mulut. Ini kudu diajarin anak-anak kita. Yang baik makan pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Diajarin. Kalau kagak diajarin, karena setan yang ngajarin itu. Nah, ini contoh. Faqala li Rasulullah sallallahu, maka ketika dia comot, ditampar tangannya, dipegang oleh Nabi tangannya, maka Nabi mengatakan, ya gulam, sammillaha ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Ya gulam, hei anak kecil, samillah. Kalau makan, bacalah bismillah. Samillah ta'ala. Bacalah bismillah kepada Allah Ta'ala. Wa kul biyaminika. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika. Dan makanlah daripada apa yang dekat denganmu atau bagianmu. Makan bagian ente. Ini kalau umpama lagi, ya sekarang prasmanan, palah pilih, itu rendang dipilih, opor dipilih, salah palah pilih, Tuhan kasih, akhirnya yang dia pilih langkwas kepilih. Dia sih pengen kepilih paha atau dada, jadi milih itu nelantan palah pilih. Makanya lu jangan palah pilih, ntar tebuannya lu palah pilih orang tua dulu kalau gitu, lu jangan palah pilih, makan aja. Emang dari rezeki itu dipilih, seperti jeruk dipilih, dilihat begini, tapi emang udah rezekinya dalamnya busuk, begitu dibuka busuk. Makanya baca bismillah, biar setan pada ngabur. Setan gak ngalihkan mata ente, jadi kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, kelihatan, jangan sepetnya yang kelihatan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Nah, ini jangan punya orang dicomot. Ini grepe aja. Kul mimma yalik, dan makanlah dengan minma asalnya, daripada apa yang dekat. Pamazalat tilka tikmati ba'du, maka senantiasa demikian makanku setelah itu. Setelah doain sama Nabi, dia ingat samillah pertama,
Kul biyaminik, maka pakai tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makan yang apa yang ada di hadapan ente. Jangan punya orang lu pindah-pindahin, comot sono, comot sini. Piring orang lagi lu pindahin. Nah itu. Muttafaqun alaih. Wa tatisu, tatisu maknanya taduru pinawahis sohfati, yaitu muter tangannya, atau bahasa kita tuh camat comot kayak tadi, pinawahis sohfati, pada pinggir-pinggir nampan besar. Dulu kita kalau sedekah itu pakai nampan, gede-gede nampannya, satu nampan 4 orang biasanya. Giran depan ente itu yang tadi yang saya bilang, palanya sama lehernya. Nah orang lagi tahlil, lagi baca la ilaha illallah. Nah, biasanya orang kalau baca la ilaha illallah kan matinya meremelik. Lu puter tuh nampan, lu puter, seret. Bagian ente jadi paha yang aki-aki. Begitu nanti begitu dia udah lihat la ilaha, udah selesai lah, melelehkan mau ngebungkus berkat. Wah loh, gua tadi gua paha, ini ngapa jadi pala ini? Ini nih setannya ini anak kecil ini tuh, makanya tahan, larang. Jadi insya Allah kalau andai kata ente enggak pala pilih, kagak ngambil punya orang, biasanya insya Allah rezeki. Jadi di sini apa adalah hadis tuh? Baca, ayo sendiri. Wujubut tarbiyatil aulad alal adab adalah islamiyat itu. Mutalaah, ayo baca masing-masing. Ini wujubut tarbiyatil aulad alal adabil islamiyah, kewajiban mendidik anak-anak di atas tata cara etika yang Islam, wal akhlakil fadilah, dan akhlak yang Islami, akhlak yang mulia, akhlak yang memang itu adalah akhlak orang-orang yang fadilah. Ini diantaranya tuh. Yang kedua, ini hadis juga dipahami min adabit ta'ami ayyabda'a bit tasmiyati wa ayyakula biyadihil yumna wa alla ya'khuzat ta'ama min jihatin may ya'kulu ma'ahu. Jadi ini jelas tuh. Dah. Satu lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha, wal khadimu fi mali sayyidihi mas'ulun an ra'iyatihi. Fa kullukum, nah ini jawabnya, khobarnya. Fa kullukum ra'in, maksudnya mubtada. Nah ini jawab, fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ini hadis emansipasi namanya. Hadis emansipasi, nggak kenal lagi emansipasi. Dulu gender, orang-orang sekarang nih yang transgender, gender itu maknanya kelamin. Jadi di sini kita gender ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Dan dua-duanya itu menjadi pemimpin, dua-duanya pemimpin. Yang laki juga pemimpin, yang perempuan pemimpin. Laki-laki yaitu memimpin seluruh isi rumah dan anggotanya. Tapi kalau perempuan, dia itu sebagai pemimpin, memimpin anaknya.
pelajarannya, cara mandinya, menata ruang, membersihkan rumah. Nah, kalau laki-laki itu menjadi pemimpin, seluruh kebutuhan yang ada di rumah itu laki-laki yang bertanggung jawab. Perempuan juga pemimpin. Jangan, ini kan orang perempuan sekarang pengen sama kayak laki-laki. Kenapa laki-laki boleh jadi imam? Tapi kalau perempuan nggak boleh jadi imam. Boleh jadi imam, hanya seluruh perempuan. Makanya di Belanda ini sebagai genderis yang terkenal ya di dalam buku namanya Aminah Wadud, orang Islam di Belanda, dia gender perempuan, makanya dia dikenal dengan gender. Dia menuntut hak sama seperti laki-laki. Artinya sembahyang Jumat bisa jadi imam. Maka di Belanda dia bikin masjid, dia jadi imam, dia jadi khotbah. Jamaahnya ya orang agamanya kagak ya laki-laki perempuan tuh semasjid penuh dia. Karena dia menuntut hak yang sama dengan laki-laki. Makanya Nabi menjelaskan ini dalam kemarin yang saya sudah jelaskan, yaitu yang bangsa pikiran ya di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakrah mu'minatan la yakrahu wala mu'minatan. Tidak akan maju seseorang perempuan yang memimpin satu negara. La yakrahu wala mu'minatan. Tidak, yakrah itu tidak berhasil, tidak gembira, tidak majulah bahasa kita. Tidak akan maju itu negara dipimpin oleh seorang perempuan. Makanya kita NU Nahdliyin itu masih mengharamkan kalau pemimpin perempuan. Tapi sekarang ya bolehlah jadi menteri, jadi direktur. Presiden kita juga udah pernah perempuan, makanya nggak lama. Jadi kullukum ra'in, semuanya kamu itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan semua kamu akan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Al-imamu ra'in, imam, presiden, menteri, imam sholat, kepala madrasah, pokoknya yang imam-imam yang kepala-kepala itu ra'in juga, dia itu pemimpin. Ra'in artinya ro'a itu mengatur, memelihara, itu ro'a, memimpinlah gitu. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dipertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Nah ini war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki atau suami ra'in, dia juga pemimpin dari seluruh kebutuhan keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan juga akan dipertanyakan daripada kepemimpinannya. Wal mar'atu, nah ini disebut, jadi sama-sama punya hak, sama-sama pemimpin, cuman karena gendernya beda, kudrotnya beda. Begitu permasalahannya. Ini sekarang orang yang itu tadi saya katakan tuh yang modelnya begitu, yang gender, yang terkenal dengan gender, itu mereka menuntut kayak laki-laki. Nggak bisa karena kudrotnya beda. Barangnya aja beda, laki-laki gini barangnya, perempuan begitu barangnya. Itu kan gender kelamin maknanya. Contoh lain umpama, laki itu lebih jauh langkahnya dibanding perempuan, lebih kuat dibanding perempuan. Makanya perempuan nggak bisa
mengimami laki-laki. Tapi kalau laki-laki bisa menjadi imam dari seluruh, mau dia itu yang makmumnya itu perempuan, banci, apa saja silakan laki-laki. Nah, di sini yang tadi saya bilang Aminah Wadud yang ada di Belanda itu, dia seorang gender. Dia menuntut hak seperti laki-laki. Kalau laki-laki bisa jadi khutbah dan imam Jumat, kenapa perempuan tidak? Nah, itu. Padahal di sini emansipasinya semuanya pemimpin, laki pemimpin, perempuan pemimpin. Cuman kalau perempuan, wal mar'atu, tuh coba lihat bukunya, kitabnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan perempuan yaitu menjadi pemimpin pada isi rumah suaminya. Bagaimana penataan bangkunya atau rumahnya kotor, itu tanggung jawab perempuan. Nanti akan ditanya di akhirat, masak kagak lu? Harus bisa masak, paling kagak. Tuh, ngurus anak udah malam masih ngayap aja, masih main aja, mandi belum. Nah, itu dakinya di kuping, kalau ditaruh jagung, mentik tuh jagung. Nah, itu tanggung jawab perempuan. Kayak tadi itu, orang dulu pada gingsul giginya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ibunya yang memang nggak berpendidikan. Tapi sekarang anaknya sakitnya giginya, ada dokter gigi, dipakein behel, bagus, nggak pakai semen tuh behel, rapi. Anak sekarang giginya rapi dan lain sebagainya rapi. Orang dulu kenapa oon ya memang enggak. Nah, itulah makanya sekarang kita ini seorang ibu sudah harus bisa. Jadi di sini wal mar'atu ra'iyatun, perempuan atau seorang ibu, ini juga dia pemimpin juga. Kalau mau dituntut, tuntut ini. Ra'iyatun fi baiti zaujiha, memimpin pada rumah suaminya, di dalam rumah suaminya, isi rumah suaminya. Tuh, entar lukisan ditaruh di WC, lah kan berarti salah. Atau ditaruh di mana yang kagak pantes. Nah, ini kudu. Wa mas'ulun an ra'iyatih, juga nanti akan dipertanggungjawabkan daripada kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in, dan pembantu atau bujang juga pemimpin, fi mali sayyidiha, yaitu pada harta suaminya. Tukang kebun, pembantu juga dia nanti akan ditanya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in, maka semuanya kamu ini pemimpin. Semua, mau laki mau perempuan, mau yang mana, tetap pemimpin. Jadi sudah ditentukan kudratnya, takdirnya sudah tentukan. Jangan pakai menuntut perempuan kayak laki-laki, nggak bakalan sama, nggak bakalan bisa. Karena kudratnya beda, gendernya beda. Wa mas'ulun an ra'iyatihi muttafaqun alaihi. Jelas ini hadis emansipasi. Jadi kalau ada orang bertanya, perempuan kepengen nuntut seperti laki-laki, ini sudah ditentukan oleh Allah. Tuh garis bawahnya, warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha. Faedah hadis, coba satu aja tuh, apa adalah hadis? Al-mas'uliyatu fil Islam diniyatun yuhasibu ala taksiri fiha yaumal qiyamati. Dipertanggungjawabkan di dalam Islam, yaitu yuhasabu ala taksir, yang sekira-kira dia itu teledor atau tidak mengerjakan atau enggak bisa atau juga tanggung jawabnya enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Cukup hadis tadi, kita baca 2 hadis.